adik-adik semua. Adik-adik, sebelum sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau kasih kalian lihat satu video. Video ini tentang cerita seekor kancil. Adik-adik, di video ini diceritakan tentang kancil yang suka menolong. Wah, kira-kira kancil menolong siapa aja ya? Dan dia ngapain aja untuk bisa menolong orang lain? Ayo kita saksikan bersama-sama videonya ya, oke? Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok. Lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh kancil. Terima kasih, kancil. Makasih, Tuan Kancil. Sama-sama, jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati, Tuan Kancil. Adik-adik, kalian sudah lihat kan video kancilnya? Wah, kancilnya adalah seekor binatang yang sangat ramah. Dia suka menyapa teman-temannya. Dan ternyata dia bukan hanya ramah, tetapi dia juga suka menolong, suka membantu orang. Tadi kancilnya membantu siapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Kancilnya bantu siapa? Betul sekali, kancilnya membantu anak ayam yang jatuh ke lubang. Dia menolong supaya anak ayamnya bisa keluar dan bisa bertemu dengan mama ayam atau induk ayam. Adik-adik, bagus nggak kalau menjadi anak yang suka menolong? Bagus nggak? Tentu saja bagus. Anak yang suka menolong, anak yang suka membantu, itu adalah anak yang baik. Adik-adik, cerita Alkitab pada hari ini juga cerita tentang Tuhan Yesus yang suka membantu. Tuhan Yesus suka menolong banyak orang. Kamu tahu, padahal Tuhan Yesus juga capek loh, sibuk. Tapi Tuhan Yesus tetap semangat untuk menolong orang lain. Nah, sekarang kita mau sama-sama dengerin ya cerita Alkitabnya. Tuhan Yesus nolong siapa aja dan apa yang dilakukan.
Adik-adik, diceritakan di dalam Alkitab, khususnya di Injil Markus, diceritakan kalau satu kali Tuhan Yesus itu keluar dari bait Allah, yaitu pada waktu siang hari. Dia keluar dari rumah ibadah, dan kamu tahu Tuhan Yesus mau kemana? Tuhan Yesus mau ke rumah Simon Petrus dan juga ke rumah Andreas. Ternyata mertuanya atau ibu mertua dari Simon Petrus sedang sakit. Adik-adik, sakit yang dialami oleh mama mertua Simon Petrus itu adalah sakit demam. Siapa yang pernah sakit demam di sini? Wow, semuanya pasti pernah ya sakit demam. Kalau sakit demam, badan kita apa? Panas atau dingin? Panas, betul sekali. Nah, begitu juga yang dialami oleh mama mertua dari Simon Petrus. Badannya panas sekali karena dia sakit demam. Nah, kalian tahu, karena Tuhan Yesus tahu dan mendapat kabar kalau ibu mertuanya Simon Petrus sedang sakit, Tuhan Yesus langsung menuju ke rumahnya. Tuhan Yesus berjalan pergi ke rumahnya bersama dengan Yakobus dan juga bersama dengan Yohanes. Mereka berjalan ke rumahnya dan melihat kalau mama mertuanya itu sedang tidur, lagi sakit. Kalau biasanya kita sakit, bisa jalan-jalan nggak? Nggak bisa, badannya lemes. Begitu juga dengan mama mertua dari Simon Petrus. Badannya masih demam tinggi, terus lemes, dia tidur-tiduran aja. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah sampai ke rumah itu, Tuhan Yesus langsung memegang tangan dari mama mertua Simon Petrus itu. Kemudian dia suruh berdiri. Dan seketika itu juga mama mertuanya menjadi sembuh. Iya, gak demam lagi. Tuhan Yesuslah yang menolong supaya mama mertua dari Simon Petrus menjadi sembuh, menjadi tidak demam lagi. Adik-adik, makanya setelah itu mama mertua Simon Petrus langsung melayani Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Dia siapin makanan dan minuman untuk mereka. Nah, adik-adik, masih di hari yang sama, di sore hari, jadi hampir malam ya. Wah, ternyata banyak orang yang datang berkerumun di depan pintu. Di sana ada orang sakit, ada orang susah, pokoknya orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Mereka datang dan minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong sembuhin saya. Adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus mau sembuhin nggak? Kira-kira Tuhan Yesus mau tolong nggak? Betul, tentu saja Tuhan Yesus mau tolong dan Tuhan Yesus mau bantu mereka. Kemudian disitulah Tuhan Yesus akhirnya menolong mereka. Ada yang matanya buta disembuhin, ada yang kakinya sakit disembuhin, semua sakit-sakit, yang susah, yang sedih, semuanya Tuhan tolong. Adik-adik, Tuhan tolong mereka sampai malam hari karena banyak orang. Kira-kira Tuhan Yesus capek nggak ya? Tentu saja capek. Betul, Tuhan Yesus capek karena udah dari pagi ngajar, siang ke rumah Simon Petrus, nyembuhin orang juga. Setelah itu sore masih harus nyembuhin orang, nolong orang sampai malam. Adik-adik, tapi Tuhan Yesus tetap bersuka cita. Walaupun capek, walaupun susah, tapi Tuhan Yesus tetap semangat untuk menolong orang lain. Nah, adik-adik, setelah malam dan beristirahat, kemudian pagi-pagi buta, dikatakan di dalam Alkitab, waktu langit masih gelap, pagi-pagi buta. Berarti kira-kira jam 3 atau jam 4 kali ya, masih pagi banget. Wah, dikatakan Tuhan Yesus bangun. Adik-adik, kalau sebelumnya capek, waktu malamnya tidur biasanya kan nggak mau ya bangun pagi ya. Mungkin nanti aja deh bangunnya, tapi Tuhan Yesus enggak. Walaupun sebelumnya capek, tapi Tuhan Yesus bangun pagi-pagi. Tahu nggak Tuhan Yesus bangun pagi buat apa? Tuhan Yesus bangun pagi-pagi untuk berdoa. Betul sekali, Tuhan Yesus jalan mencari tempat yang sepi. Kemudian di sana Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Kalian tahu, walaupun mungkin capek, walaupun sibuk, Tuhan Yesus tetap memberikan waktu untuk berdoa kepada Allah Bapa. Tentu saja Tuhan Yesus berdoa juga untuk orang-orang yang Dia layani, ya seperti orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan, orang yang susah, Tuhan Yesus juga doain. Adik-adik,
itu juga harus kita lakukan ya. Kalau kita udah menolong orang lain, kita juga harus berdoa untuk mereka. Nah adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus berdoa, kemudian datanglah murid-murid datang. Mereka langsung bilang, wah, banyak orang yang sudah berkerumun, banyak orang yang sudah mencari Tuhan Yesus. Mereka ingin disembuhkan, mereka ingin ditolong sama Tuhan. Nah adik-adik, akhirnya kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke kota di sekitar yang kota-kota yang terdekat di situ dan bertemu dengan banyak orang. Di situ Tuhan ingin mengajarkan firman Tuhan. Tuhan ingin menyampaikan Injil Tuhan, keselamatan untuk semua orang, supaya semua orang bisa merasakan sukacita dan mereka bisa mengenal Tuhan. Adik-adik, di sana juga ketika Tuhan Yesus bertemu dengan banyak orang, Tuhan Yesus juga banyak menolong mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, dan orang-orang yang sedih Tuhan Yesus juga tolong semuanya. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan dan Tuhan Yesus juga menolong banyak orang. Dan ketika orang-orang yang sudah menerima pertolongan Tuhan, mereka merasakan sukacita. Mereka senang sekali karena Tuhan Yesus sudah bisa menolong mereka, menghibur mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus suka menolong orang lain karena ada belas kasih atau kasih di dalam hatinya. Tuhan Yesus ketika lihat orang sakit, ketika lihat orang susah, ketika lihat orang yang sedang sedih, Tuhan Yesus kasihan sama mereka. Tuhan Yesus mempunyai hati yang belas kasihan kepada mereka. Makanya walaupun Tuhan Yesus capek, walaupun mungkin sibuk, Tuhan Yesus tetap mau memberikan waktu untuk menolong mereka. Adik-adik, begitu juga dengan kita. Kita adalah anak Tuhan, kakak adalah anak Tuhan, adik-adik juga adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu berarti kita mau meneladani Tuhan Yesus yang suka menolong. Suka apa? Betul sekali, suka menolong. Adik-adik, kita bisa menjadi anak yang suka menolong karena ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Kita bisa kasihan lihat orang, kita mengasihi orang-orang yang terdekat kita, sehingga kalau mereka susah, kalau mereka butuh bantuan, kita mau menolong mereka. Makanya adik-adik, kalau ada kasih Tuhan di dalam hati kita, ketika kita menolong orang lain itu, kita bisa menolong mereka dengan sukacita. Betul sekali. Jadi ketika disuruh bantu, misalnya disuruh mama bantu, tolong dong bantuin mama sapu. Jangan sampai kamu nyapu tapi dengan muka cemberut. Suka suruh-suruh. Nah, nggak boleh gitu ya. Tetapi kamu bisa menjawab mama dengan sukacita dan bilang, iya mama, aku akan bantu. Terus kamu bisa mengerjakan dan membantu mama dengan sukacita. Jadi kalau orang lain yang melihat kamu membantunya dengan sukacita, tentunya mereka juga senang dan mereka juga bisa merasakan sukacita. Adik-adik, makanya kalau sekarang kamu nanti ketemu mama atau papa yang butuh bantuan, harus inisiatif. Bantu papa mamamu, bantu pekerjaan mama, sapu, ngepel, cuci piring, ataupun bantuin lipat baju dan lain sebagainya. Untuk papa juga bisa bantu cuci kendaraan. Kamu juga kalau di rumah mainan berantakan dibantu beresin. Kalau papa mama suruh ambilin ini, ambilin itu, diikut juga dan ditaatin, dilakukan, dibantu dengan sukacita. Begitu juga kalau ada adik atau kakak, kamu juga harus bantu. Misalnya adik yang butuh bantuan untuk ngerjain PR, kan mereka biasanya ada yang susah ya ngerjain PR-nya, tugas sekolah. Kamu juga bisa bantu supaya dia bisa mengerjakannya dengan baik. Adik-adik, begitu juga untuk teman atau tetangga. Misalnya tetangga yang butuh masker, makanan atau apa, kamu mungkin bisa kasih sedikit, berbagi sedikit untuk mereka yang susah, mereka yang membutuhkan. Nah, ketika kita bisa membantu orang lain, membantu banyak orang, menolong orang lain dengan sukacita, dengan hati yang penuh kasih, orang lain yang menerima bantuan kita, mereka akan merasakan sukacita
sukacita juga. Mereka akan senang sekali dan beban mereka bisa lebih ringan. Oke adik-adik semua, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya ya. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kamu semua.